Foodies, kalau bingung di Jakarta mau main kemana? Nih, Maka Receh kasih rekomendasi ya buat kamu. Kulineran ke tempat yang gak cuma bikin perut senang, tapi juga bisa healing sekaligus shopping. Yeay! Foodies, aku lagi ada di event Flora dan Fauna yang ada di lapangan Banteng Foodies. Wah, ada taman-tanaman, ada binatang-binatang, dan juga makan-makan yang enak. Jadi sekarang tuh lagi berlangsung event pameran Flora dan Fauna yang digelar mulai 1 Agustus sampai 8 September. Lokasinya di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, dan masuknya gratis Foodies. Di sini semuanya ngumpul jadi satu. Ada tenan Flora, Fauna, sampai kuliner yang enak-enak loh. Cocok banget nih buat beli oleh-oleh ya kan? Pamerin foto di sosmed juga boleh, atau sekedar cuci mata sambil jajan sana sini. Ih, kayaknya seru. Yes, ada banyak spot kuliner andal nih, mulai dari yang ringan sampai makanan berat komplit deh. Tapi nih ya, di tengah ramainya jajanan di Flona, ada satu tenan yang rame pembeli terus. Ini dia, namanya Uncle Fatty Street Snack. Wah, apa ini? Ibu-ibu, lagi beli apa nih? Hah? Kondok. Wah, kayaknya enak, Foodies. Bu, mau dong kondoknya? Nah, karena ibu jawabnya pakai senyuman yang cantik, saya bakal traktir ibu-ibu ini dan adik-adiknya. Dia ini jualan macam-macam jajanan yang bikin ngiler banget Foodies. Mulai dari empek-empek sampai kondok yang ukurannya gede pakai banget. Oh ya, for your info, kondok itu jajanan asal Korea, tahu kan? Sosis atau keju yang dibalut sama adonan tepung terus digoreng sampai golden brown. Nah, di Uncle Fatty adonannya udah ready nih Foodies. Tinggal goreng aja deh tuh di minyak yang panas biar luarnya crunchy dan dalamnya lembut. Pas matang disiram sama saus tomat dan juga mayones yang melimpah. Wih. Kita cobain ya Foodies ya. Bener kan Foodies? Rasanya crunchy banget kan? Enak kan? Enak. Wah. Perpaduan sangat perfect. Komplit pokoknya. Enak banget loh, Foodies. Foodies, perpaduan tekstur luarnya gurih kering pas digigit dan sosisnya yang juicy banget. Aduh, gak ada obat. Apalagi kalau ditambahin saus sama mayones. Buh, no kaleng-kaleng ya nikmatnya. Atau bikin senyum sambil ngunyah nih Foodies. Foodies, di sini tanamannya tuh banyak banget loh. Mulai dari bunga-bunga cantik sampai kaktus-kaktus mini yang gemesin. Cocok banget ya buat hiasan kamar atau meja kerja. Anyway, busway Foodies, biar jalan-jalannya makin semangat nih, mending kita lanjut ke menelusuri Flona buat cari yang segar-segar. Yeah. Nah, pas banget nih di deket tenan-tenan Fauna, ada yang jualan mangga segar. Wah, dijamin fresh nih, namanya Madam Wen. Manis banget, kayak senyuman bapaknya nih. Iya benar. Yes Foodies, minumannya udah di tangan nih, segar banget dari tegukan pertama. Oke, sekarang kita berburu makanan berat Foodies. Ini nih yang spot duduknya tuh kayak rame banget, ayam goreng Mang Ian. Ayamnya mau paha atau dada? Pilih sesuai selera aja ya. Soal rasa mah dua-duanya juara, karena dimasaknya dadakan di Foodies jadi masih panas-panas gurih. Sebelum nyebur ke minyak panas, ayamnya dimarinasi dulu sama bumbu rempah Foodies, kayak bawang putih dan juga ketumbar. Makanya pas digoreng, wanginya sedap banget. Langsung keroncongan deh di perut. Disajikannya komplit sama timun segar dan sambal hijau. Dagingnya Foodies, juicy banget. Pas di mulut, langsung hancur digigit. Padahal Foodies, depannya itu garing banget. Pas pakai sambelnya ini, rasanya makin keluar. Enak banget pokoknya. Jadi ini sambelnya juga nggak terlalu pedes. Pokoknya pas lah buat orang-orang yang suka pedes. Top.
Kalau sambal hijau itu pedasnya suka nusuk di lidah, tapi nggak sampai bikin muka merah kayak sambal merah kok. Jadi pedasnya lebih sopan dan wangi dari cabai hijaunya itu loh segar banget. Ayamnya juicy dan empuk foodies, dipadu sama sambal hijau dan lalapan segar, kemudian ditambah nasi anget yang masih ngebul. Waduh, ini sih definisi makan siang paling mantul ya foodies. Foodies, habis ini aku mau lihat-lihat tanaman-tanaman sama hewan-hewan di sana, foodies. Tapi sebelum itu, aku mau habisin dulu foodies, makanannya sama minumannya. Emang ya, kalau udah nambah energi kayak begini, bawaannya pengen lanjut keliling lagi. Nah, kali ini kita cek yuk area faunanya. Banyak banget nih hewan yang bisa diajak foto. Salah satunya tupai gemes banget nih foodies, sampai pengen dibawa pulang. Buat yang nyalinya baja, ada ular yang bisa diajak foto juga loh. Joshua, ini waktunya kamu tunjukin nih kebugaran mentalmu. Berani pegang ular enggak? Siapa yang berani? Ada yang mau pegang? Nih, dipegang. Iya. Wow, foodies. Ternyata dia berani, foodies. Foodies, jangan lupa ke Flona yang ada di lapangan Banteng. Banyak makanan, tanaman, dan juga hewan-hewan lucu kayak gini. Makan receh, menurut receh, tapi rasa gak recehan. Woo! Foodies, kalau jalan-jalan ke Dieng bulan Juli sampai Agustus, siap-siap deh bawa jaket tebal ya. Kebut-kebut manja dengan suasana dingin, berasa banget tuh meskipun udah siang bolong. Wih, ala-ala winter di negara 4 musim gitu ya. Foodies, ini aku masih di kawasan Bukit Cikunir, Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Ini benar-benar dingin banget. Sekarang lagi ada di kebun bunga, tuh bunganya cantik-cantik banget ya kan. Coba kita cek ya, ini suhunya berapa. Ini udah agak lumayan siang sih foodies ya. Tuh, oh oke. Suhunya ada di 14 derajat, tapi bener-bener dingin banget tuh. Iya kan? Ini bener-bener kayaknya 14 derajatnya berbeda nih. Karena super, aduh, dingin dan aku otomatis langsung lapar, ya kan? Buat ngangetin badan, makanan khas Wonosobo ini tuh pas banget. Namanya mie ongklok. Sekilas sih mirip mie ayam ya, tapi totally beda loh foodies. Secara kuahnya tuh kental gitu, berbahan dasar kacang tanah plus gula Jawa yang manisnya pas. Warung yang jadi top of mind kalau ke Wonosobo itu mie ongklok Longkrang ini nih foodies. Ya warlock, ya wisatawan, selalu memenuhi warung legend ini yang sudah berdiri sejak tahun 75. Wow, udah lama banget ya. Harganya juga bersahabat nih di kantong. Satu porsi mie ongklok di sini cuma 14.000 aja. Wah, murmer bin receh abis nggak tuh? Nah, sekarang kita langsung aja kepoin mie ongklok ya kan. Ongklok apa ongklok Pak bacanya Pak? Itu pakai alat ini Pak. Oh, pakai alat ini? Iya, ini pakai bambu. Oke, jadi makanya namanya mie ongklok gitu ya. Siap. Tuh, lanjut Pak. Ini berarti mie-nya langsung ditaruh ya. Alat buat ambil minyak ini loh yang namanya ongklok, terbuat dari anyaman bambu berbentuk keranjang kecil kayak begini nih foodies. Jadi kalau ambil mie kuningnya wajib pakai alat ini yes, nggak boleh yang lain. Oke, nah sekarang kita langsung aja foodies masukin si apa ini namanya? Kuah apa ini namanya? Padi ebi gula Jawa. Oh Jenang, gitu. namanya jenang. Namanya jenang. Oke. Tuh, berarti ada sensasi manisnya juga nih ya, Pak ya. Ya. Semuanya serba otentik. Mie kuningnya bikin sendiri, bahan-bahan buat kuah kentalnya juga bikin sendiri. Ini bumbu kacangnya mirip kayak bumbu sate Padang ini, Bener, tapi ya. kayaknya dia agak berbeza nih. Kecap lagi Mas. Oh, ada kecap lagi ini kecapnya. Kecap asli, bukan, Ini? bukan pabrikan. Ini berarti ya? Bener, ya. Oke, ini boleh ditaruh ya, Ya, langsung. boleh. Tuh. Ya, nah Tuh, itu oke. enak sekali Mas. Enak. rasanya. Kecap asli Wonosobo. Iya. Ya kan? Oke.
Mie ongklok Longkrang jadwal bukanya setiap hari mulai dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam. Jadi nih buat kamu yang baru turun lihat sunrise, cus deh langsung mampir ke sini ya. Kita aduk-aduk dulu. Tuh. Ini benar-benar kental banget. Jadi kuahnya tuh ada campuran dua macam tadi ya. Ada pakai tepung, terus ada juga dicampur dengan si bumbu kacangnya. Tuh. Langsung sikat ya Budis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Menurut aku ya, rasanya itu cenderung ke manis-manis gitu. Terus sensasi rasa ebinya juga berasa karena tadi udah bisa dilihat di kuah yang pertama itu benar-benar ebinya tuh banyak. Tapi 70% sensasi manisnya cukup ketara kalau menurut aku ya. Tuh. Meskipun manisnya cukup strong dari gula Jawa, tapi nggak over sweet kok Foodies. Sensasi kental dari kuah jenangnya itu beneran bikin nagih. Ebinya juga bikin mie ongklok Longkrang jadi naik level. Wah, juara rasanya di lidah. By the way, makan mie ongklok tuh lebih jos lagi kalau ditemenin sama sate ayam dan sate sapinya ini nih Foodies. Mirip banget dengan sate Padang ya, tapi rasa gurih dari kuah jenang dan sensasi sedikit manis asli bikin endulnya langsung naik level. Nih, aku mau campur juga, mau tambah sate ayamnya. Wow, bumbunya sama ya. Tapi kalau tingkat kelembutannya, karena daging ayam itu memang cenderung lebih lembut daripada daging sapi, otomatis yang ayam juaranya kalau buat aku. Awalnya mie ongklok tuh jodohnya saren yang terbuat dari darah ayam. Tapi karena gak halal, saren pun diganti dengan sate sapi sejak tahun 85. Yo wes yo Foodies, buat kamu yang pengen coba ini ya udah gaskan sekali langsung aja mampir. Alamat lengkapnya ada di Jalan Pasukan Ronggolawe, nomor 14 Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Jempol kuadrat buat mie ongklok Longkrang ya kan yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah. Jadi kalau misalnya kalian lagi jalan-jalan ke Dieng atau jalan-jalan ke Bukit Sikunir, jangan lupa mampir ke sini ya kan. Habis dingin-dingin, terus makan yang ngebul-ngebul kayak mie ongklok ini. Benar-benar mantap pol. Yaudah Foodies ya, langsung datang ke sini. Ingat, makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Wush wush, langit Jakarta menggelegar beberapa minggu ke belakang ya Foodies. Belasan elang besi berterbangan dari Lanut Halim Perdana Kusuma dalam rangka gladi demo udara. Wih, keren banget ya guys. Asik nih kalau nontonnya bisa dari deket. Tapi kita jajan dulu kali deh ya, biar perut nggak protes nih. Wah, ini dia nih Foodies, spot yang biasanya nih orang-orang atau masyarakat umum bisa menikmati pesawat yang melintas. Selain untuk melihat pesawat melintas, ini jadi spot olahraga juga, sama tempat kumpul-kumpul gitu Foodies. Biasanya kalau kumpul-kumpul gini nggak jauh dari jajan nggak sih? Katanya sih jajanan paling favorit di sini adalah cilok, si aci dicolok. Cilok bukan sembarang cilok, soalnya ada isian keju plus varian tahunya juga Foodies. Kebayang ya lazisnya dipadu sama bumbu kacang yang gurih. Yummy. Kalau gitu langsung aja kita buktikan apakah benar kata adanya kan enak ya. Kita cobain ya.
Aku dapat yang isiannya keju foodies. Yang pertama kali aku rasain adalah dia ada gurihnya. Tadi karena ada kecapnya juga foodies, jadi nambahin sedikit rasa manis sama ada pedas-pedasnya juga foodies. Tapi kayak menurut aku pedasnya itu bukan dari sambal, melainkan dari si bumbu kacangnya itu sendiri foodies. Nah, si adanya keju ini yang di dalam ini nambahin rasa gurih. Jadi gurihnya tuh luar dan dalam. Cocok ya. Nah, yang bikin salfok juga nih ukurannya yang cukup besar, tapi harganya tetap receh, cuma 1.000 per pieces. Mau yang ori, keju, atau yang tahu ini juga masih dengan harga yang sama. Bumbu kacang yang gurih ini punya tekstur yang kental tapi nggak terlalu halus foodies. Masih ada deh tuh cacahan kasar kacangnya. Harga boleh 1.000-an, tapi isian kejunya cukup banyak loh foodies. Sebanding deh ya sama adonan ciloknya nggak terlalu tebal. It's so yummy. Enak. Suka beli berapa biasa seporsi? 6.000. 6.000? Kenapa nggak 5.000 ya foodies ya? Kenapa 6.000? Nah 5.000 digenepin 10.000 dah. Tambahin 4.000, nyengir aja dia. Tapi emang enak sih. Yang wajib dicobain juga nih foodies, varian tahu cilok yang mirip banget sama tahu bakso. Tapi kalau rasanya, aduh gimana ya? Apakah mirip juga? Ternyata dia teksturnya mirip sama yang cilok. Cuma bedanya nih kayaknya nggak terlalu chewy. Jadi kalau dikunyah nggak terlalu kenyal gitu, nggak terlalu chewy. Sama si tekstur tahu coklat ya atau tahu gorengnya foodies ya. Isiannya bener-bener diisi full sama ini, sama adonan foodies. Tuh foodies, tuh lihat di sini pemandangannya gini foodies, bisa ngelihat pesawat melintas. Ini emang nggak boleh dilewatin momen-momen kayak gini. Gak berasa, bekal di perut udah cukup. Walaupun cuma ngemil tapi lumayan kenyang nih foodies. Foodies, kalau foodies mau nonton ini pesawat yang melintas, apalagi nanti pas 17 Agustusan, langsung aja datang nih ke Taman Jati Cimel. Aduh, takut salah sebut lagi deh foodies. Ini ada di daerah Jakarta Timur foodies ya. Ini lokasinya memang masuk ke perumahan gitu foodies, nyempil tapi begitu nyampe sini, wow, besar banget dan pemandangannya cakep banget foodies. Oke deh, saatnya kita lihat pesawat tempur dari dekat langsung di dalam Lanut Halim. Wow, kayak apa tuh ya rasanya ada di dekat pesawat tempur? Yang jelas foodies, selama gladi berlangsung wajib pakai earplug atau penutup telinga apapun ya foodies, karena suaranya ini bisa bikin sakit telinga dan jantung juga berdegup kencang. 15 pesawat yang terbang ini adalah pesawat tipe F-16 dan T-50I Golden Eagle milik 4 skadron yang berbeda. Setelah tampil di upacara gelar pasukan operasi dan kehormatan militer, sebagian dari pesawat-pesawat ini juga akan tampil saat demo udara HUT Republik Indonesia ke-80. Wih, nggak sabar ya mau lihat ya foodies. Wah, itu dia tadi foodies. Kita adalah pesawat tempur terakhir yang akan terbang ke Batu Jajar, Jawa Barat foodies. Ini adalah demo untuk tradisi militer Angkatan Udara. Ini Makan Receh beruntung banget bisa kesini, bisa menyaksikan langsung secara dekat. Makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Merdeka! Foodies! Nah foodies, ini saya lagi ada di kota Lahore, tepatnya di Anarkali Food Street foodies. Di sini banyak banget tempat makan, tapi kali ini saya mau cari yang unik foodies. Katanya ada chai yang warnanya pink. Gimana kalau kita langsung coba ini? Di samping saya tempatnya. Come on foodies! Anarkali Bazaar merupakan salah satu pasar tertua yang masih aktif yang ada di Subenua, India. Konon katanya nih usianya udah 200 tahun lebih loh. Wadidaw, ini mah udah legend banget. Karena merupakan pasar besar, so foodies mau cari apa aja ada. Termasuk kuliner lezat khas Pakistan, dijamin gak ada yang gagal nih di foodies.
Oke. Nah, Budis, ini saya lagi bikin pizza, tapi pizzanya beda, Budis. Isinya macam-macam. Isiannya tuh biasanya kalau pizza kan di atas. Ini isinya di dalam, Budis. Dan tempatnya kayak penggorengan martabak kayak gitu. This is pizza. What the name in Pakistan? What the name in Pakistan? Yes foodies, pizza Pakistan atau pizza paratha, kuliner yang gak boleh banget kamu skip kalau lagi traveling ke kota Lahore. Kuliner fusion antara makanan barat dan cita rasa Asia Selatan yang gak cuma toppingnya berbeza, tapi base-nya juga khas banget. Kamu nggak salah tuh foodies, base pizzanya tuh emang bukan adonan pizza biasa. Kalau dibilang sih mirip roti Mariam gitu ya. Ini namanya paratha, roti pipi khas India Pakistan yang rasanya gurih dan juga renyah. Topping di dalamnya ini macam-macam, ada keju, ayam tandoori, cabai hijau, bawang, saus mayo, dan masih banyak lagi. Kalau kelihatannya sih cheesy banget, Foodies, karena dia ada kejunya, ada mayonesnya di dalamnya, kelihatannya creamy banget, wangi banget. Nah, kalau kamu ke kota Lahore nih foodies, wajib banget sih buat mampir ke New Quetta Darbar Cafe. Ini tuh salah satu tempat terkenal di Pakistan, spot favoritnya para turis buat nikmatin chai pink dan juga paratha yang lazis. By the way, ada yang udah pernah nyobain chai pink belum? Ayo. Foodies, kalau dari aromanya ini wangi banget, Foodies. Ini saya pesen 3 nih, 1 Kashmiri chai. Nah, ini yang spesial. Kashmiri chai beda dari chai-chai yang ada bahkan di seluruh Pakistan ataupun India, karena warnanya pink, ini unik banget. Sama ini Kashmiri special chai. Tempatnya unik banget, dia pakai gerabah mini kayak gitu. Terus ini makanannya saya pesen pizza Pakistani. Ada ayamnya, ada cheese-nya, ada mayonesnya, ada bawangnya, ada semuanya. Pokoknya ini lengkap banget, Budis. Wangi banget asli. Nah, kalau ini this is Raita. Nah, kalau ini Raita, sambal khas Pakistan yang warnanya hijau. Kita cobain satu persatu. Look so yummy. Gimana foodies, aroma pizza Pakistannya? Nyampe ke sana nggak? Aromanya asli bikin ngiler ya, wangi banget. Kalau dilihat dari tepungnya nih, adonannya dari luar ini kelihatannya keras, tapi dimakan enak banget, empuk banget, crunchy tepungnya, tapi di dalamnya empuk, rasanya gurih banget, gurih, asin, pedas. Sekali gigitan aja udah bikin nagih. Gurihnya bukan gurih micin loh ya, tapi gurih nikmat dari si tomat yang juga bercampur sama rempah. Bener-bener lazis. Meski sausnya pakai saus saset, tapi ini tuh nggak ngerusak rasa sama sekali foodies. Base rasa sausnya manis, kayak Kamyu gitu foodies. Ceritanya ini foodies ya, rasanya dia kayak ada rasa yogurtnya, asam, terus ada bau-bau daun-daunan kayak gitu. Dia bener-bener natural banget. Asli. Cheese-nya banyak, mayonesnya banyak, ini enak banget. Namanya Special Kashmiri, disajikan dengan gelas gerabah, terus dikasih topping meses coklat dan taburan kacang almond. Sumpah enak banget. Ternyata foodies, dia kayak dikasih cheese kayak gitu di atasnya. This is cheese, right? Ini ada milk cream-nya. Ternyata ini yang bikin enak, foodies. Ini berbeda dari chai yang lainnya. Bukan cuma namanya aja yang spesial ya, tapi dari cara penyajiannya juga foodies. Udah gitu instagramable dan postingable banget kan? By the way, selain alasan estetika nih, gelas gerabah ini juga ngasih aroma dan rasa alami, juga menjaga suhu teh biar tetap hangat foodies. Sip, sekarang saatnya kita icip yuk yang paling spesial di antara yang spesial. Yes, ini dia pink chai. Gas kendel. Ini rasanya lebih creamy, sama kalau saya rasa ini ada rempah-rempahnya, ini kuat banget. Kayaknya sih kalau dari rasanya ini kayak kayu manis, Bro. Ini kuat banget kayu manisnya, bikin hangat. Minuman yang terbuat dari daun teh hijau Special Kashmir ini warna pinknya bukan dari pewarna, tapi karena teknik memasak yang unik.
Untuk harga pink chai ini receh aja kok foodies. Kalau chai biasa Rp70 atau sekitar 4 ribuan, untuk chai pink Rp160 atau sekitar 9 ribuan aja. Receh kan? Receh dong, makan receh gitu loh. Jangan lupa foodies terus saksikan Makan Receh, karena hanya di Makan Receh, menunya receh, harganya receh tapi rasanya tidak recehan foodies. I love it. Ini enak.